Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Kokom dan juga teman-teman. Di sini saya Maili Sarno Handayani, NIM H02200045, akan mempresentasikan rancangan penelitian saya dengan judul Respons Sifat Fisika Tanah dan Hasil Tanaman Melon terhadap aplikasi biofilm biofertilizer pada tanah Ultisor Bogor, dengan Profesor Dr. Insinyur Sudadi MP sebagai pembimbing satu saya. Jadi, terdapat beberapa masalah dari tanah ultisol yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, akumulasi liat pada tanah ultisol yang menyebabkan akar tanaman sulit menembus horizon argilik, seperti pada penelitian Sujana dan Newman pada tahun 2015. Yang kedua, porositas yang rendah pada tanah ultisol menyebabkan pemadatan tanah sehingga peresapan air dan perkembangan akar tidak maksimal seperti pada penelitian Nita et al. Pada tahun 2015. Untuk solusi yang kami lakukan untuk masalah tersebut yaitu aplikasi kombinasi biofilm biofertilizer atau Bio2 dengan pupuk organik dan anorganik yang dapat meningkatkan aktivitas mikroba yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah sehingga tanaman dapat berkembang dengan lebih baik. Selanjutnya, terdapat beberapa kajian terdahulu yang saya ambil, yaitu seperti penelitian Sudadi et al. Pada tahun 2018 menghasilkan aplikasi biofertilizer yang didekomposisikan dengan pupuk organik pada dosis 15 ton per hektar, meningkatkan total N tanah, sedangkan pada 18 ton per hektar meningkatkan ketersediaan unsur P. Penelitian Kayat et al. Pada tahun 2017 menghasilkan dosis terbaik dalam penurunan ALDD dari angka 1,67 hingga 0,39 cmol per kilo, yaitu dengan menggunakan POC atau pupuk organik cair dengan dosis 30 ml per liter dengan azotobakter 0,39 cmol per kilogram pada tanah ultisol. Selanjutnya, pada penelitian Kaya tahun 2017 itu menghasilkan dosis terbaik untuk meningkatkan daya tersedia tanah dari angka 14 menjadi 32 ppm, yaitu dengan aplikasi POC 30 ml per liter dengan azotobakter 32 cmol per kilo pada tanah ultisol. Menurut penelitian Suparhun et al. Pada tahun 2018, aplikasi pupuk hayati pada dosis 10 ml per liter air dapat meningkatkan tinggi tanaman 14,17 cm, sedangkan perlakuan kontrol hanya 7,5 cm. Selanjutnya, penelitian Safira et al. Pada tahun 2022 menghasilkan dosis pupuk kandang ayam 20 ton per hektar yang berinteraksi dengan pupuk hayati dosis 20 ml per liter itu menghasilkan rata-rata bobot buah melon 2,03 kg per tanaman. Sedangkan pada penelitian Safira pada tahun 2022 itu menghasilkan aplikasi pupuk hayati 20 ml per liter pada tanah ultisol dengan dosis pupuk kandang ayam 20 ton per hektar dapat meningkatkan bobot buah per tanaman melon sebesar 4,06 kg per tanaman. Namun, dari kajian-kajian terdahulu, belum ada yang mengaji tentang aplikasi pupuk hayati pada tanaman melon di tanah ultisol Bogor, sehingga penelitian ini perlu dan penting untuk dilakukan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengkaji pengaruh formula pupuk hayati Bio2, pupuk organik, dan pupuk anorganik NPK, dan interaksi ketiganya terhadap sifat fisika tanah dan pertumbuhan serta hasil tanaman melon pada tanah ultisol Bogor. Yang kedua, untuk mengetahui kombinasi perlakuan yang memberikan hasil terbaik untuk sifat fisik tanah dan pertumbuhan serta hasil tanaman melon pada tanah ultisol. Sedangkan untuk manfaat jangka panjangnya yaitu untuk menghasilkan formulasi pupuk hayati yang berkualitas bagi tanaman melon dan berbagai jenis pH tanah. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga November tahun 2023 yang bertempatkan di Laboratorium Fakultas Pertanian UNS yang terletak di Jumantono, Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah Fakultas Pertanian UNS, dan
Laboratorium Fisik Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian UNS. Selanjutnya, alat dan bahan yang saya gunakan. Untuk tahap pemupukan dasar dan penanaman melon, alat yang saya gunakan yaitu pot, ayakan tanah 5 mm, sekop, dan loyang semai. Sedangkan bahan yang saya gunakan yaitu tanah ultisol, bibit melon, biofilm biofertilizer, pupuk organik atau kandang, dan pupuk anorganik atau pupuk NPK. Sedangkan tahap pemeliharaan yang terdiri dari penyiraman, aplikasi biotu, dan pemasangan ajir bambu itu membutuhkan alat penyiram, ajir bambu, rafia, dan gunting dengan bahan air dan biofilm biofertilizer. Selanjutnya, yaitu untuk tahapan analisis tekstur tanah dengan metode pipet, itu alat yang digunakan yaitu gelas beker, gelas ukur, pipet 25 ml, kompor, oven, stopwatch, timbangan analitik, ayakan, cawan porselen, dan termometer. Dengan bahan yang digunakan yaitu kertas lakmus biru, tanah CTKA atau contoh kering angin, tanah ultisol, larutan H2O2, HCl, NaOH, dan Aquades. Untuk analisis porositas itu memerlukan analisis lain yaitu dua analisis berat volume tanah dan juga berat jenis tanah. Untuk alat yang digunakan untuk analisis berat volume tanah itu neraca analitik, oven, eksikator, dan ring sampel dengan bahan contoh tanah dalam ring sampel. Dan sedangkan analisis berat jenis tanah itu alat yang digunakan yaitu pignometer, neraca analitik, dan hot plate. Dengan bahan yang digunakan yaitu contoh tanah kering angin ultisol dan juga Aquades. Selanjutnya untuk analisis kadar lengas tanah itu alat yang digunakan adalah cawan, timbangan analitik, dan oven. Sedangkan bahan yang digunakan adalah contoh tanah kering angin tanah ultisol. Untuk analisis pH tanah H2O, itu alat yang digunakan yaitu pH meter dan bahan yang digunakan adalah CTKA ultisol dan Aquades. Untuk analisis C organik tanah, alat yang digunakan yaitu tabung Erlenmeyer, kertas saring, neraca analitik, pipet ukur, karet pengisap, dan alat titrasi. Dan bahan yang digunakan yaitu CTKA ultisol, K2CR2O71N, H2SO4 pekat, Aquades, H3PO4, indikator difenilamin, dan FeSO4. Sedangkan terdapat beberapa uji analisis statistik yang digunakan, yaitu ANOVA UGF dengan alas kepercayaan 95%. Yang kedua ada uji Duncan Multiple Range Test atau DMRT. Yang ketiga ada uji korelasi, dan yang keempat ada uji regresi. 4 uji analisis statistik tersebut menggunakan alat SPSS dan juga Excel dengan bahan data hasil penelitian. Adapun tata laksana kegiatan penelitian yang saya lakukan, yang pertama, penyusunan proposal dan persiapan alat dan bahan. Yang kedua, analisis tanah awal. Yang ketiga, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Dan yang keempat, itu adalah pengambilan sampel saat vegetatif maksimum atau saat tanaman berbunga. Dan yang kelima adalah kegiatan panen dan analisis tanah air. Yang keenam, pengolahan data. Yang ketujuh, penyusunan skripsi. Dan yang kedelapan, seminar hasil. Adapun rancangan penelitian yang saya lakukan itu adalah RAKL atau rancangan acak lengkap faktorial dengan faktor yang dikaji ada 3, yaitu yang pertama ada formula konsorsium, yang kedua ada dosis pupuk organik, dan yang ketiga ada dosis pupuk NPK. Untuk faktor formula konsorsium itu terdapat 3 perlakuan, yaitu F0, F1, dan F2. F0 adalah perlakuan tanpa konsorsium mikroba atau perlakuan kontrol. Yang kedua adalah formula konsorsium mikroba 1, dan yang F2 adalah formula konsorsium mikroba 2. Yang kedua ada dosis pupuk organik, itu terdapat B0, B1, dan B2. B0 itu merupakan perlakuan kontrol atau tanpa pupuk organik. B1 adalah dosis pupuk organik 5 ton per hektar, dan B2 itu adalah dosis pupuk organik 10 ton per hektar. Yang ketiga yaitu dosis pupuk NPK, yaitu ada P0, P1, dan P2. P0 adalah perlakuan kontrol atau pemberi atau tanpa pupuk NPK, yang P1 adalah
50% dosis pupuk NPK, dan B2 adalah 100% dosis pupuk NPK rekomendasi. Masing-masing perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Selanjutnya ada tabel ilustrasi dari rancangan penelitian saya, yaitu ada 3 faktor yang diamati, yaitu formula konsorsium inokulan atau F. Yang kedua ada dosis pupuk organik rekomendasi atau B. Dan yang ketiga ada dosis NPK rekomendasi. Dengan masing-masing perlakuan itu ada 3 ulangan. Jadi total perlakuan itu ada 27 perlakuan dengan 3 ulangan per perlakuan, sehingga totalnya terdapat 81 pot. Berikut adalah rancangan percobaan acaknya. Selanjutnya adalah parameter penelitian yang akan diamati. Yang pertama adalah pertumbuhan tanaman melon. Pertumbuhan itu terdiri dari tinggi tanaman, jumlah daun, biomasa tanaman saat panen. Dengan metode yang digunakan adalah metode volumetrik. Yang kedua ada hasil tanaman yang terdiri dari jumlah buah, diameter buah, dan berat segar tanaman dengan metode volumetrik. Sedangkan ini adalah parameter utamanya, yaitu tekstur tanah, porositas tanah, dan kadar lengas tanah. Tekstur tanah itu menggunakan metode pipet, porositas tanah itu dengan menggunakan metode BJP, yaitu dengan analisis lanjutan, yaitu berat jenis partikel dan BV atau berat volume. Yang ketiga adalah kadar lengas tanah, itu menggunakan metode gravimetri. Selanjutnya terdapat parameter pendukung penelitian, yaitu pH tanah yang diukur dengan menggunakan metode pH meter. Dan yang kedua ada C organik tanah dengan metode Walkley and Black. Untuk analisis datanya, yaitu ANOVA UGF atau 5% dengan aras kepercayaan 95%, itu dengan tujuan untuk menguji rata-rata data hasil pengamatan setiap parameter serta pengaruh nyatanya. Yang kedua adalah uji Duncan Multiple Range Test atau DMRT untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Yang ketiga ada uji korelasi dengan tujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel terikat, yaitu pertumbuhan, hasil, dan parameter utama serta pendukung. Yang keempat adalah uji regresi yaitu untuk memprediksi dosis pupuk organik dan pupuk anorganik. Selanjutnya adalah jadwal penelitian yang saya rencanakan, yaitu untuk kegiatan persiapan bahan dan alat itu telah dilaksanakan pada bulan April, Mei, dan Juni. Selanjutnya untuk penanaman dan pemeliharaan tanaman itu dilaksanakan pada Juni, Juli, dan Agustus. Yang ketiga untuk kegiatan sampling dan analisis tanah saat vegetatif maksimum itu dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus. Untuk kegiatan panen dan analisis tanah akhir itu dilakukan pada bulan Agustus dan September. Lalu untuk kegiatan pengolahan data itu dilakukan pada bulan September dan Oktober. Selanjutnya untuk penyusunan skripsi itu direncanakan pada bulan November dan Desember pada tahun 2023, dan mohon maaf, maksudnya untuk penyusunan skripsi itu direncanakan pada bulan November dan Desember pada tahun 2023 hingga bulan Januari tahun 2024. Dengan seminar hasil itu direncanakan pada bulan Februari tahun 2024. Adapun anggaran biaya yang telah saya tulis ini, untuk beberapa kegiatannya, untuk beberapa kebutuhannya terdapat ajir dengan jumlah 81 buah untuk harga satuannya 14.000, dan sehingga totalnya yaitu 1.134.000. Mohon maaf, maksudnya pot. Selanjutnya untuk ajir itu terdapat 3 batang bambu dengan harga per bambunya itu 50.000, sehingga totalnya itu 150.000. Selanjutnya kebutuhan rafia yaitu jumlahnya 4 gulung. Untuk harga per gulungnya itu 15.000, sehingga totalnya 60.000. Selanjutnya ada penggaris 1 buah harga 3.000. Selanjutnya ada meteran 1 buah harganya 3.000. Lalu gunting dengan harga 15.000, sekop dengan harga 15.000, alat penyiram dengan harga 25.000, dan loyang semai sebanyak 2 loyang
dengan banyaknya lubang itu 200 lubang dengan harganya itu 13.000 sehingga totalnya 26.000. Mengapa ini membutuhkan dua loyang dengan 200 lubang per loyang? Itu karena jumlah potnya itu kan 81. Dengan paling tidak itu satu pot diberikan 2 biji, lalu nanti bisa dijarangkan kembali sehingga membutuhkan setidaknya 182 lubang semai. Selanjutnya untuk ayakan tanah 5 mm itu jumlahnya satu. Mohon maaf, ini salah ketik, satu buah dengan harga satuannya 20.000. Lalu pupuk organik dengan kebutuhan 15 kilo dengan harga 5.000. Totalnya 75.000. Lalu pupuk NPK 9 kilo dengan harga per kilonya 25.000 sehingga totalnya 225.000. Bibit melon itu 2 bungkus dengan harga per bungkusnya 50.000 sehingga totalnya 100.000. Tanah ultisol dan jasa pengangkutan itu sebanyak 35 karung dengan biaya 2 juta. Selanjutnya ada analisis tekstur tanah dengan metode pipet, itu harga per sampelnya itu 32.000 dengan total sampel 163, yaitu satu sampel analisis awal, 81 analisis vegetatif, dan 81 sampel untuk analisis akhir dengan total biaya yaitu 5.216.000. Selanjutnya analisis porositas tanah dengan 163 sampel dengan harga per sampelnya itu 50.000 sehingga totalnya 8.150.000. Selanjutnya untuk analisis pH tanah H2O dengan jumlah sampel 163, harga per sampelnya 10.000, jadi totalnya 1.630.000. Lalu analisis C organik tanah, jumlah sampel 163 sampel, harga per sampelnya 50.000, jadi totalnya 8.150.000. Dan yang terakhir adalah analisis kadar tengah tanah dengan jumlah sampel 163, dengan harga per sampelnya itu 8.000, jadi totalnya 1.304.000. Total dari anggaran biaya penelitian saya itu total biayanya yaitu 27.166.000. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi pada hari ini. Berikut adalah presentasi yang telah saya lakukan mengenai rancangan penelitian yang akan saya lakukan. Apabila kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada komentar bisa diberikan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.